Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa. Pertemuan kali ini kita akan belajar untuk mengonstruksi teks negosiasi. Untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, terima kasih. Semoga pelajaran yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku, mengenai teks negosiasi, mengenai mengonstruksi teks negosiasi, ini ya banyak kaitannya dengan materi-materi sebelumnya, terutama untuk materi struktur dan kaidah bahasa. Jika anak-anakku masih ada yang kurang jelas dengan materi yang sebelumnya, silakan nanti bisa ditanyakan. Nah, untuk mengonstruksi atau menyusun teks negosiasi ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Jika kita merujuk pada contoh yang sudah anak-anakku baca di materi yang sebelumnya, teks negosiasi memang biasanya berbentuk dialog yang berupa percakapan antar beberapa tokoh, yang minimal dua tokoh yang berbeda pendapat atau yang bersengketa. Nah, kita bisa membuat teks negosiasi berdasarkan pengalaman orang lain ataupun pengalaman yang kita alami sendiri. Misal kita pernah menyimak orang lain yang bernegosiasi yang sedang bermasalah, kemudian bernegosiasi dan permasalahannya mendapatkan solusi, itu bisa kita jadikan sebuah teks negosiasi. Atau kita pernah melakukan negosiasi sendiri, minimal jual beli. Nah, itu juga bisa kita buat sebuah teks negosiasi. Jika kita lihat sifat isi dari teks negosiasi, ada dua kategori. Yang pertama, teks negosiasi yang bersifat faktual. Nah, negosiasi ini berdasarkan pada kejadian nyata yang dialami atau yang disaksikan. Jadi, ada sebuah kejadian yang nyata, sebuah negosiasi yang nyata, yang kita lihat, yang kita alami sendiri, dan itu bisa kita jadikan sebuah teks negosiasi. Atau yang kedua, teks negosiasi ini bersifat rekaan. Jadi teks negosiasi yang tidak benar-benar terjadi. Jadi kita bisa mengarangnya. Meskipun ini sebuah karangan, tapi kita tidak bisa mengarangnya sesuka hati. Kita harus mengedepankan logika dan tidak mengada-ada. Jadi situasi negosiasi ini logis atau tidak. Nah, kira-kira logis atau tidak, benar bisa terjadi di dunia nyata atau tidak. Jadi rekaan tapi mengedepankan sebuah kelogisan. Nah, yang perlu anak-anakku perhatikan, agar dapat mengonstruksi atau menyusun teks negosiasi dengan baik, maka anak-anakku perlu memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal ya, pastikan sudah benar-benar paham dengan materi yang terkait ini. Jika memang belum, silakan bisa ditanyakan. Tidak masalah, nanti saya jelaskan lagi. Nah, ada 6 langkah untuk membuat sebuah teks negosiasi. Yang pertama, perlu menentukan ide pokok atau topik. Nah, topik teks negosiasi ini bisa didasarkan pada pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain, seperti yang sudah kita bahas. Nah, setelah topik atau ide pokok kita tentukan, kita perlu menentukan tokoh atau pihak yang akan bernegosiasi sesuai topik teks ini. Jadi minimal akan ada dua pihak sebagai pengaju dan pihak sebagai penawar. Jika terpaksa harus 3, maka yang satu akan berperan sebagai pihak penengah. Langkah yang ketiga, menentukan latar. Jadi setelah
tokohnya disesuaikan, kita perlu menentukan waktu dan tempat yang sesuai dengan situasi negosiasi yang sudah ditentukan tadi topiknya. Nah, ini yang paling penting, langkah yang keempat, pastikan menggunakan alasan yang rasional. Nah, seperti yang kita bahas, bahwa alasan ini merupakan faktor yang paling menentukan dalam sebuah teks negosiasi. Maka tolong dipastikan alasan yang disampaikan harus rasional melalui pertimbangan kedua belah pihak. Yang kelima, mencari sumber atau bahan referensi. Nah, jika memang diperlukan, kita harus mencari sumber atau bahan referensi yang perlu digunakan. Misalnya kita mau membuat negosiasi jual beli laptop, maka kita perlu mencari referensi harga laptop agar situasinya mendukung. Ya, seperti itu. Yang keenam, yang terakhir, setelah kelima langkah dilakukan, yang terakhir kita perlu mengembangkan isi teks negosiasi berdasarkan struktur teks dan memperhatikan kaidah bahasanya. Nah, struktur teks ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan kesepakatan. Ini meskipun ini struktur utama, tapi bukan saklek, ya, tidak kaku. Jadi urutannya memang benar, tapi ada bagian pengajuan dan penawaran boleh dilakukan beberapa kali. Jadi struktur teks negosiasi bisa berubah. Contohnya, orientasi, pengajuan, penawaran, pengajuan lagi, pengajuan, penawaran, baru kesepakatan. Bisa seperti itu menyesuaikan situasi yang ada. Nah, kaidah bahasanya juga perlu diperhatikan, apalagi nanti anak-anakku tugasnya mendemonstrasikan teks negosiasinya, maka perlu dipraktikkan bahasa yang santun, kalimat persuasif, adanya pasangan tuturan, gunakan kalimat langsung karena nanti praktiknya berdialog. Kemudian yang terakhir, menggunakan kata ganti orang untuk sapaan. Nah, materi ini saya sampaikan di sini juga, saya sertakan di materi mengonstruksi teks negosiasi agar anak-anakku bisa lebih mudah untuk mempelajarinya. Ya, ini bisa dipelajari sampai akhir. Jika memang ada yang benar-benar belum jelas, tolong silakan ditanyakan. Ya, saya coba jelaskan lagi. Cukup itu, terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak penjelasan sampai akhir. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.